wajahnya seger-seger nih. Alhamdulillah sehat ya, sehat semua ya, berarti nggak ada yang sakit ya. Oke, berarti bisa mengikuti pelajaran ibu dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Oke, sebelumnya ibu mau mengucapkan selamat buat anak-anak yang sekarang sudah duduk di kelas 7 SMP nih. Kan kemarin baru lulus SD, sekarang anak-anak sudah duduk di bangku kelas 7A SMP Negeri 1 Surakarta, SMP paling favorit di kota Surakarta. Nah, kira-kira anak-anak senang nggak? Akhirnya aku sudah lulus SD dan sekarang aku duduk di kelas 7 SMP. Apalagi aku sekarang sekolah di SMP favorit di Solo. Kira-kira anak-anak senang nggak? Senang, semuanya senang ya. Oke, alhamdulillah semuanya senang. Kalau anak-anak senang berarti belajarnya harus ditingkatkan nggak? Oke, pinter. Belajarnya harus lebih ditingkatkan. Apalagi selain belajar apa? Semangatnya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Oke, pinter. Berdoa juga ya. Nah, ibu mau tanya nih, kira-kira kalian sudah hari keberapa nih hidup di kelas 7 SMP ini? Udah ada seminggu belum? Belum? Baru hari kelima. Oke. Jadi hari kelima itu kira-kira ada yang sudah kenal ibu atau sudah pernah ketemu ibu nih, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah? Ada yang sudah kenal ibu? Belum? Oke. Kalau begitu ibu perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, di sini nama ibu adalah Ibu Elia Saljasiba. Biasa dipanggil Ibu Elia boleh. Anak-anak manggil Ibu Lia juga boleh ya. Nah, di sini ibu sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Surakarta. Jadi, ibu akan mengajarkan kalian mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan di kelas 7A SMP Negeri 1 Surakarta selama 2 semester atau 1 tahun pelajaran ke depan ya. Jadi ibu akan menjadi guru IPA kalian di sini ya. Nah, kalian sudah kenal nih ibu. Kira-kira pengurus kelas di sini sudah terbentuk belum? Pengurus kelas seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris bendahara sudah dibentuk? Sudah? Oke. Ketua kelasnya siapa kalau itu? Ketua kelasnya? Mas Dimas. Oke, Mas Dimas. Oke. Ketua kelasnya Mas Dimas. Ibu boleh minta tolong untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu teman-temannya ya, sebelum kita membuka pelajaran. Oke, terima kasih Mas Dimas sudah memimpin doa teman-temannya. Oke, sekarang ibu mau cek hadiah terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira ibu tanya dulu. Di sini ada yang sudah hadir, di sini ada yang tidak berhalangan hadir, sedang sakit atau sedang ada di UKS temannya. Kira-kira teman-temannya sudah kenal belum teman-temannya di sini semuanya? Sudah saling kenal? Ada yang belum? Oke, kalau ada yang belum, ibu panggil satu-satu ya. Nanti silakan acungkan tangan ya. Silakan nanti ibu panggil, angkat tangannya ya. Oke, yang pertama adalah Ailsa. Ailsa hadir? Oke, Ailsa hadir. Rumahmu di mana? Di Karangasem. Oke. Kemudian ada Zara. Zara ada? Hadir? Hadir. Oke, Zara rumahnya di mana? Di Sukoharjo. Oke. Kemudian Zalfa. Oke, hadir? Oke, hadir. Kemudian Nanda. Nanda hadir? Oke, Nanda rumahnya mana? Colomadu. Oke. Terus yang terakhir Vina. Vina hadir? Hadir? Vina? Oke, hadir. Vina rumahnya di mana? Kartosuro. Oh, Kartosuro berarti deket ya dari sini. Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke, alhamdulillah berarti semuanya hadir dan bisa mengikuti pelajaran ibu dalam keadaan sehat walafiat dari awal sampai akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, tadi kita sudah sambil perkenalan ya. Nah, di sini ibu mau tanya terlebih dahulu. Kan kalian sekarang sudah SMP nih. Kemarin kalian sudah lulus SD. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Waktu SD anak-anak belajar tentang apa aja yang pelajaran IPA? Ada yang masih ingat nggak?
Ya, coba. Gak usah malu-malu, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan nomor absen. Ya. Ya Putri, apa? Hewan, oke, hewan. Apa lagi? Siapa? Tumbuhan, oke, pinter. Selain hewan dan tumbuhan, apalagi kan banyak tuh. Di SD kita udah berarti, di SD itu pasti anak-anak udah belajar banyak banget tentang IPA. Ayo, apa? Anggota tubuh, oke, pinter. Anggota tubuh manusia itu juga termasuk dalam bidang keipaan. Terus apa lagi? Yuk, yang terakhir. Lingkungan, oke, boleh. Yuk, berarti udah ya. Berarti tadi apa aja? Ada makhluk hidup, terus ada lingkungan. Ya, tadi makhluk hidup apa aja? Ada hewan, manusia, sama tumbuhan. Oke, berarti anak-anak masih inget ya? Kira-kira masih inget ya? Berarti dulu waktu SD anak-anak sudah belajar banyak banget tentang bidang keipaan ya. Karena IPA itu sejujurnya itu sangat luas gitu ya. Oke. Tadi Ibu mendengar kata-kata anggota tubuh manusia. Nah, di sini Ibu punya apa nih? Namanya jengkal. Ada yang tahu jengkal nggak? Kira-kira jengkal itu di sebelah mana? Jengkal. Ada yang tahu? Ya, jengkal itu antara jempol sama kelingking. Ini namanya jengkal. Namanya jengkal. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak jengkal ini fungsinya buat apa? Buat apa? Ya, coba angkat tangan. Sebutkan nama dan nomor absen. Jengkal ini fungsinya buat apa? Ya, Dimas? Tentang apa? Fungsinya buat apa? Buat main. Main apa nih? Oke. Ya, yang lain ya. Ya. Buat ngitung. Oke, hampir tepat. Ya, selain itu apa? Buat mengukur. Oke, pinter Zalfa. Di sini jengkal ini biasanya buat mengukur. Kira-kira mengukur apa, Zalfa? Mengukur kain. Ibunya percaya dia pasti. Oke, berarti udah tahu ya. Jengkal ini biasanya buat mengukur, bisa mengukur kain atau mengukur yang lain-lain juga bisa. Nah, kira-kira Ibu bisa mau mengukur nih, mau mengukur spidol. Mengukur spidol, kira-kira Ibu mengukur spidol ini dengan jengkal ini hasilnya sama nggak dengan jengkalnya anak-anak? Beda. Oke, kenapa kok beda? Karena ukuran jengkalnya Ibu sama ukuran jengkalnya anak-anak itu berbeda. Nah, kalau ukuran jengkal Ibu itu berbeda dengan ukuran jengkalnya anak-anak itu juga berbeda, maka nanti hasil pengukurannya bakal akurat tidak? Bakal akurat tidak? Ya, jawab ya. Tidak. Oke, kenapa bisa tidak? Kenapa pengukurannya menjadi tidak akurat? Karena ukuran jengkal Ibu itu berbeda ukurannya dengan jengkalnya anak-anak. Jengkalnya Ibu itu lebih besar daripada jengkalnya anak-anak. Jadi kalau Ibu mau mengukur sesuatu, itu hasilnya akan berbeda dengan anak-anak kalau mengukur pakai jengkalnya masing-masing ya. Karena ukuran tangan kita itu berbeda-beda. Oke. Nah, bicara tadi tentang mengukur. Nah, kira-kira sebelum kita melakukan pengukuran, kira-kira kita harus ngapain? Sebelum kita mengukur, itu pasti kita melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan apa kira-kira? Mau mikir? Oke, hampir benar. Sebelum memikir itu apa? Dengan menggunakan panca indera. Oke, berarti apa? Mengamati. Oke, berarti sebelum kita mengukur itu pasti kita melakukan sebuah kegiatan. Namanya apa? Pengamatan. Oke. Nah, kalau kita melakukan pengamatan itu pasti menggunakan panca indera. Oke, panca indera itu apa aja? Coba. Melihat menggunakan mata. Oke, kemudian apa lagi? Mendengar. Oke, merasakan. Terus apa lagi? Mencium bau begitu ya. Nah, jadi kalau kita sebelum mengukur pasti melakukan sebuah kegiatan namanya pengamatan. Nah, pengamatan itu didapat dari apa? Panca indera. Nah, kalau kita tidak melakukan pengamatan, kira-kira kita bisa mengukur nggak? Kira-kira kita bisa mengukur sebuah objek IPA nggak? Tidak ya. Jadi kita harus melakukan sebuah apa? Pengamatan. Oke. Nah, dari pengamatan kan tadi pengamatan harus menggunakan apa? Panca indera.
membaca indera, maka kita bisa melakukan apa? Pengukuran. Oke. Nah, pengamatan ini merupakan salah satu proses apa? Proses apa? Ayo. Proses berpikir. Itu belum tepat ya. Yang melakukan proses apa kira-kira? Penyelidikan ilmiah. Oke, pintar. Penyelidikan ilmiah. Nah, penyelidikan ilmiah itu terdiri dari 3 proses. Proses yang pertama itu apa? Pengamatan. Kemudian proses kedua apa berarti? Proses kedua apa? Melakukan apa? Inferensi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Melakukan inferensi ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan, sebutkan nama dan nomor absen. Melakukan inferensi ini termasuk apa? Oke, Dimas. Ayo apa? Oke, benar ya. Melakukan inferensi itu maksudnya dia membuat penjelasan berdasarkan apa? Membuat penjelasan berdasarkan pengamatan, berdasarkan proses sebelumnya, yaitu pengamatan. Nah, setelah kita melakukan inferensi, kira-kira langkah yang terakhir apa? Kan tadi kita sudah mengamati, dan mengamati kita mengukur, kemudian kita melakukan inferensi. Inferensi membuat penjelasan berdasarkan pengamatan. Kemudian langkah terakhir apa? Mengkomunikasikan. Kira-kira ini maksudnya mengkomunikasikan apa? Ada yang tahu? Presentasi. Iya, sedikit lagi. Kira-kira presentasi apa? Hasil penyelidikan ilmiah. Oke. Jadi mengkomunikasikan itu artinya mempresentasikan hasil penyelidikan ilmiah. Mempresentasikan hasil penyelidikan ilmiah. Mempresentasikannya dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Oke, dalam bentuk apa? Bisa gambar, kemudian apa lagi? Ada tabel, diagram, grafik, dan masih banyak lagi. Jadi mempresentasikannya berbagai bentuk macam, ada banyak ya. Ada gambar, tabel, grafik, dan lain-lain. Nah, kira-kira berarti penyelidikan ilmiah itu terdiri dari berapa? 3 proses. Yang pertama apa? Pengamatan. Oke, kemudian apa? Melakukan inferensi. Oke, yang benar. Oke, terakhir apa? Mengkomunikasikan hasil penyelidikan ilmiah dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar, diagram, kemudian tabel, grafik, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, di sini tadi kita kembali lagi ke pengukuran. Ibu punya sebuah cerita. Kemarin ibu pergi ke pasar, belanja ke pasar. Ibu ke pasar itu membeli beras karena beras di rumah ibu habis, jadi ibu harus membelinya di pasar. Nah, waktu di pasar ibu melihat ketika membeli beras, pasti penjual beras itu menimbang beras terlebih dahulu, ya kan, sebelum diberikan ke pembeli. Nah, akhirnya ibu waktu itu membeli beras 2,5 kilogram. Ibu bilang ke penjual itu, bilang kalau ibu mau membeli beras 2,5 kilogram. Akhirnya beras itu diambil oleh penjual, kemudian ditimbang. Nah, setelah ditimbang, berasnya diberikan kepada ibu guru. Kemudian ibu guru pulang tuh bawa beras dari pasar. Nah, karena ibu orangnya kepo atau suka pengen hal tahu gitu, akhirnya ibu menimbang beras lagi. Ibu menimbang beras menggunakan timbangan yang ada di rumah. Jadi ibu di rumah punya timbangan gitu. Nah, waktu ibu mengukur timbangan beras itu, hasilnya apa yang terjadi? Berbeda.
ibu menimbang beras di rumah itu hasilnya 2 kilogram saja. Padahal ibu tadi di pasar itu membeli beras, bilangnya ingin membeli beras seberat 2,5 kilogram. Berarti kira-kira ibu ditipu nggak sama penjualnya? Ditipu nggak? Kan tadi ibu beli beras ke pasar itu bilangnya 2,5 kilogram. Kemudian ibu pulang tuh bawa beras. Lah sampai rumah itu berasnya kalau ditimbang Ibu Elia itu berasnya seberat 2 kilogram saja. Berarti ibu kan ditipu. Nah, jadi kalau kita belajar tentang pengukuran, tentang besaran, itu pasti kita dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak mudah kena tipu, gitu ya. Nah, dari yang ibu jelaskan semua tadi, kira-kira ada yang tahu nggak kita belajar tentang apa hari ini? Belajar tentang apa? Pengukuran. Oke, sedikit lagi ya, apa? Tadi sebelum pengukuran itu melakukan apa? Kegiatan apa? Pengamatan. Terus belajar tentang apa lagi? Kira-kira kita belajar tentang apa? Objek IPA. Oke, benar ya. Berarti ibu jelaskan lagi ya. Hari ini di pertemuan pertama kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, kira-kira objek IPA dan pengamatannya. Jadi kalau kita baca tentang objek IPA dan pengamatannya dan juga sesuai dengan permasalahan yang ibu tadi rasakan, yang ibu tadi ceritakan, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Apakah ada yang tahu? Oke, mempelajari apa? Objek IPA. Oke, boleh. Apalagi ya? Silakan angkat tangan, sebutkan nama dan nomor absen. Belajar tentang apa? Penyelidikan ilmiah. Oke, pintar. Tadi penyelidikan ilmiah ada apa aja? Ada pengamatan. Terus apa lagi? Melakukan inferensi. Oke, terus apa lagi? Mengkomunikasikan. Oke, terus apa lagi? Kita belajar tentang apa? Kalau tadi pengukuran pasti kita mempelajari tentang apa? Besaran. Nah, besaran itu apa? Ada apa aja? Ada besaran pokok sama besaran turunan. Oke. Nah, jadi ibu konfirmasi lagi ya. Jadi di pertemuan pertama ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita mengidentifikasi 3 keterampilan proses penyelidikan ilmiah yang terdiri apa? Pengamatan, melakukan inferensi, dan juga mengkomunikasikan. Kemudian kita menganalisis apa, Bu? Kita menganalisis objek IPA yang ada di lingkungan sekitar. Ya, terus apalagi tadi yang tadi besaran. Oke. Kita juga akan menganalisis perbedaan antara besaran pokok sama besaran turunan, karena besaran pokok sama besaran turunan itu berbeda definisinya ya. Oke, sampai di sini anak-anak sudah tahu. Kira-kira sudah ada gambaran belum hari ini pertemuan pertama kita belajar tentang apa aja nanti? Sudah paham? Sudah ada gambaran? Oke, alhamdulillah sudah ada ya. Oke, sip. Nah, di sini ibu sudah membawa sebuah. Oke, nah tadi kan kita sudah tahu ya, berarti gambaran tentang apa sih nanti kita belajar tentang apa sih hari ini, berarti sudah tahu ya. Oke, nah sekarang di sini tadi kan mengukur. Kira-kira hal apa yang dapat diukur? Kira-kira namanya apa? Disebut apa? Ya, ada yang tahu? Besaran. Oke, jadi besaran itu adalah hal yang dapat diukur. Oke. Nah, di sini ibu membawa sebuah objek. Nanti silakan diamati ya anak-anak. Nah, di sini ibu bawa apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Di sini ibu bawa apa? Buku. Oke. Nah, kira-kira dari kedua buku ini, kira-kira yang dipikiran anak-anak apa? Persamaan atau perbedaan? Perbedaan. Oke. Kira-kira perbedaannya apa aja nih yang ada di antara kedua buku ini? Perbedaannya apa? Panjang. Oke, kira-kira lebih panjang yang mana? Di sebelah kanan atau kirinya ibu guru? Sebelah kanan. Oke. Terus apa lagi selain panjang? Ada? Ya? Jadi mas? Tebal. Oke, boleh. Kemudian apa lagi? Massa atau berat. Oke. Nah, tadi kan kita bicara tentang ada panjang, kemudian ada massa atau berat. Dan kira-kira panjang dan juga massa atau berat itu termasuk besaran apa? Besaran pokok atau besaran turunan? Ada yang tahu? Besaran? Ya,
panjang atau massa dan juga atau berat itu termasuk dalam besaran pokok. Nah, jadi besaran pokok itu ada 7. Besaran pokok dalam SI itu ada 7. Oke. Apa saja tadi? Ada panjang. Ada panjang. Nah, kira-kira panjang itu satuannya apa? Misal nih, Bu Guru mau berjalan. Bu Guru mau berjalan dari sini ke sana. Kira-kira menggunakan apa? Satuan apa? Bu Guru berjalan nih, kira-kira menggunakan satuan apa? Oke, pinter, meter. Oke. Nah, panjang. Terus tadi apa? Tadi yang di buku tadi apa? Berat atau massa. Oke, berat atau massa, satuannya apa? Satuannya? Jadi, misal Bu Guru mau menimbang beras tadi. Kalau menimbang beras tadi satuannya apa? Kilogram. Berarti berat atau massa dalam besaran pokok satuan SI itu menggunakan satuan kilogram. Oke. Kemudian tadi apa? Ada waktu. Misal Bu Guru bilang Bu Guru berjalan dari sini ke kursi membutuhkan berapa detik? Berapa waktu? Berarti apa? 2 detik. Berarti satuannya apa? Detik. Oke, kalau detik itu sama aja dengan sekon. Ya. Oke, ada panjang, berat atau massa, waktu. Kemudian apa lagi? Watt arus. Oke. Watt arus itu satuannya ampere. Ampere. Kemudian di sini ada suhu. Nah, kalau suhu satuannya apa? Kelvin. Kelvin. Kira-kira selain Kelvin ada lagi nggak? Ada? Bisa apa? Celcius. Oke, Celcius apa lagi? Fahrenheit. Oke. Jadi suhu itu ada Kelvin, ada Celcius, ada Fahrenheit. Satu lagi apa? Kan ada 4 suhu. Ada Reaumur. Oke. Terus setelah suhu ada apa? Jumlah zat. Jumlah zat itu satuannya mol. Oke. Kemudian yang terakhir apa? Ada intensitas cahaya. Kalau intensitas cahaya itu satuannya kandela. Kandela atau CT. Ya, CT. Oke, jadi besaran pokok itu dalam satuan SI itu ada 7. Apa aja yuk? Ada panjang, massa, kemudian apa lagi? Waktu. Oke, terus apa lagi? Suhu. Oke, terus apa lagi? Jumlah mol. Oke, terus ada intensitas cahaya sama kuat arus. Oke, berarti besaran pokok itu ada 7. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang besaran pokok. Nah, di sini Bu Guru juga membawa 10 objek lagi. Kira-kira apa? Di sini Ibu bawa nih. Ada yang tahu? Di sini Bu Guru bawa apa nih? Oke, minuman botol. Kira-kira di sini dia di antara kedua benda ini memiliki perbedaan atau bersamaan? Kira-kira persamaannya apa? Oke, benar, sama-sama berisi air. Oke, terus apa lagi? Kalau perbedaannya apa coba? Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Gimana? Oke, jumlah airnya. Oke, jumlah air berarti apa? Volume. Oke, berarti di sini perbedaannya apa? Volume. Oke. Nah, volume itu termasuk besaran pokok bukan? Volume termasuk besaran pokok atau bukan? Ayo. Bukan ya, karena besaran pokok itu ada ini. Ada panjang, berat, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat sama intensitas cahaya. Berarti kalau volume itu dia
besaran turunan itu apa sih? Besaran turunan ada yang tahu nggak? Ada yang tahu pengertiannya besaran turunan apa? Belum tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang didasarkan atau diturunkan dari siapa? Dari besaran pokok. Nah, misal nih, tadi kan contoh besaran turunan kan tadi ada satu, guru jawab satu tadi, ada volume. Kira-kira volume itu berasal dari mana? Ada panjang, lebar, sama tinggi. Nah, kalau panjang itu termasuk besaran apa? Besaran pokok. Jadi volume itu termasuk turunan dari besaran apa? Besaran pokok, yaitu apa? Panjang. Tuh. Nah, tadi kan besaran turunan contohnya adalah volume. Terus kira-kira apa lagi nih yang berasal dari besaran pokok? Ada luas. Oke. Luas kira-kira besaran turunan dari satuan apa? Panjang sama lebar. Padahal panjang itu dia termasuk besaran dari besaran pokok. Oke, luas. Kemudian apa lagi? Ya, satu lagi. Oke, apa? Massa jenis. Oke, massa jenis. Kira-kira massa jenis itu berasal dari besaran pokok satuan apa? Massa jenis. Kira-kira rumus untuk mencari massa jenis itu apa? Volume dibagi massa. Oke, massa padahal massa itu termasuk dari besaran pokok. Jadi massa jenis itu termasuk contoh dari besaran turunan. Karena dari apa? Karena dari massa. Oke. Nah, dari sini dari kedua perbedaan ini ada antara besaran pokok sama besaran turunan. Kira-kira di besaran pokok ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada apa aja? Di antara 7 besaran pokok ini yang sering kita pakai apa aja? Ada apa? Panjang. Biasanya panjang itu buat mengukur penggaris, menggunakan apa? Jangka sorong, mengukur meja. Berarti yang sering dipakai apa? Panjang. Kemudian kalau kita menimbang berat badan, itu berarti kita menimbang apa? Massa. Oke, berat atau massa. Kemudian ketika kita melihat jam, kita kan sering banget di kehidupan sehari kita melihat jam. Itu berarti kita termasuk menggunakan besaran pokok apa? Waktu. Kemudian apa lagi? Di sini cuacanya di kelas ini cuacanya dingin karena apa? Karena ada AC. Kira-kira berarti apa kalau cuacanya dingin? Berarti kita menggunakan besaran pokok apa? Suhu. Oke. Berarti apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan 4 besaran pokok. Apa aja tadi? Ada panjang, massa, waktu, sama suhu. Oke. Tadi kan besaran pokok, sekarang besaran turunan. Kira-kira di besaran turunan kita sering menggunakan satuan apa biasanya? Apa? Misal di kelas ini, kira-kira kelas ini gedenya seberapa sih? Maksudnya apa kalau gedenya seberapa gitu? Maksudnya luas. Oke, berarti besaran turunan yang sering kita pakai apa? Luas. Oke, terus tadi yang Ibu bawa air. Berarti termasuk dalam kehidupan sehari-hari bukan? Ya, berarti volume juga termasuk dari apa? Besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi, Ibu simpulkan ya. Besaran pokok tadi yang sering kita pakai apa? Ada panjang, massa, waktu, sama suhu. Kemudian besaran turunan yang sering kita pakai apa? Luas sama volume. Oke, pinter-pinter ya anak-anak. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan antara perbedaan antara apa sih itu besaran pokok, apa sih itu besaran turunan, apa saja sih dan satuannya apa aja, dan apa aja sih besaran yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dari anak-anak sudah paham belum? Atau ada yang mau ingin ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Ya ada? Oke, belum ada ya? Oke, nah sementara materinya seperti ini dulu. Terus Ibu sudah menyiapkan LKPD. Nah, LKPD ini nanti dikerjakan secara berkelompok ya bersama teman-temannya. Di sini Ibu lihat di presensi kehadiran di sini terdapat 20 siswa. Ada 20 siswa di kelas. Jadi nanti satu LKPD ini berisikan 5 anggota, 5 orang. Satunya itu sebagai ketua, 4 orang sebagai anggota. Nah, di sini sudah Ibu tulis
siapa ketua dan anggota-anggotanya. Oke, nanti ibu panggil ketuanya, silakan nanti ketuanya maju ke depan mengambil LKPD sekaligus mengambil apa ini, alat-alat ukur untuk mengukur besaran pokok sama besaran turunan ya. Nah, nanti ibu panggil ketuanya, silakan maju ke depan mengambil LKPD dan ambil satu-satu dari alat ukur tersebut ya. Selanjutnya berkumpul bersama anggota-anggotanya. Oke, sampai sini paham belum? Paham? Oke. Nah, sebelum ibu panggil, ibu jelaskan dulu tentang gimana caranya mengisi LKPD ini. Nah, oke, yang pertama, silakan disimak baik-baik sebelum kalian nanti mengerjakan secara berkelompok ya. Oke, yang pertama adalah melakukan pengamatan panjang menggunakan mistar atau penggaris angka dengan menggunakan meteran gulung. Nah, di sini nanti kalian boleh bebas mengukur apa saja panjangnya. Terserah Bu Guru, aku mau mengukur panjangnya meja, oh boleh menggunakan apa? Meteran gulung. Bu Guru, aku mau mengukur papan tulis, karena papan tulis ini bentuknya persegi panjang. Oh boleh, berarti mengukurnya menggunakan apa? Meteran gulung. Oke, bebas ya. Di sekitar kelas ini ya. Jadi anak-anak boleh mengukur panjang dengan objek IPA yang bebas menggunakan alat ukur panjang. Tadi ada mistar atau penggaris sama meteran gulung. Oke, lanjut nomor 2, melakukan pengamatan massa menggunakan timbangan ya. Jadi nanti misal timbangannya bebas ya. Misal kelompok ini, kelompok A ingin mengukur massa dari masing-masing anggota, itu boleh ya, menggunakan timbangan yang sudah ibu sediakan. Kemudian soal dalam besaran pokok yang terakhir itu adalah melakukan pengamatan waktu ya, menggunakan apa? Stopwatch. Di sini sudah ibu siapkan stopwatchnya. Nanti setiap kelompok ambil satu-satu ya. Nah, nanti boleh mengukur waktu itu, mengukur waktu apa aja, bebaskan, ada banyak. Misal ibu berjalan dari kursi ini ke papan tulis ini, kira-kira butuh waktu berapa detik atau butuh berapa menit ya, itu pakai stopwatch. Atau boleh mengukur waktu berapa lama sih biar itu berbunyi. Nah, itu kan pasti kan ada waktunya juga. Nah, itu boleh pakai mengukur waktu menggunakan stopwatch tuh. Nah, tapi besaran pokok sudah. Sekarang ibu jelaskan bagaimana cara mengisi soal besaran turunan. Nah, yang pertama adalah mengukur volume air minuman botol ya. Di sini ibu punya dua botol ya, ada ukuran besar sama ukuran kecil. Nah, silakan nanti diukur menggunakan apa Bu Guru? Menggunakan gelas ukur. Karena di sini di botol ini tidak ada ukuran untuk berapa mili gitu kan. Nah, jadi harus pakai apa? Gelas ukur. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengukur luas daun. Nah, mengukur luas daun ini menggunakan apa Bu? Di sini ibu sudah menyiapkan kertas milimeter sama penjepit ya. Silakan nanti daunnya itu ditempelkan pakai kertas milimeter terus dijepit, lalu hitung kotaknya ya. Nah, nanti di situ kita bakal tahu berapa sih luas daun itu. Nah, oke. Nah, dari soal LKPD ini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum ibu berikan kepada kelompok? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Ibu panggil ketua kelompoknya, silakan nanti bisa langsung bergabung dengan anggota kelompoknya, dan ibu beri waktu selama 1 jam ya. Ibu beri waktu 60 menit untuk mengajarkan. Kemudian nanti kita setelah selesai kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok ya. Nanti perwakilan satu kelompok saja. Oke. Ibu panggil satu-satu ya. Nah, waktunya sudah 60 menit. Berarti semuanya sudah selesai belum? Kira-kira waktunya udah habis nih. Kan 60 menit sesuai tadi yang sudah ibu bilang. Kelompoknya ada yang belum selesai belum? Antara 4 kelompok itu sudah selesai semua? Oke, pintar, jelas. Sekarang sesuai yang tadi ibu bilang, silakan nanti karena presentasinya itu perwakilan satu kelompok saja. Kira-kira sebelum ibu panggil, adakah kelompok yang mau mengajukan diri untuk perwakilan presentasi? Yang maju ketuanya saja, anggotanya nggak usah. Kelompok B, oke, sip, yuk. Ketua kelompok B, silakan maju ke depan membawa hasil LKPD-nya.
dari kelompok B, Ibu tanya tentang nomor 1 melakukan pengamatan panjang. Kira-kira dari kelompok B melakukan pengamatan panjang apa? Dengan menggunakan objek apa? Meja. Oke, mengukur meja menggunakan apa? Meteran gulung. Oke, kira-kira panjangnya berapa? 1 meter. Oke. Kemudian mengukur apa? Kemudian mengukur apa lagi? Objek IPA yang menggunakan panjang. Mengukur pensil. Oke, mengukur pensil. Panjangnya berapa? Menggunakan alat ukur apa? Alat ukur penggaris. Oke, panjangnya berapa? 5 cm. Oke, pintar sekali. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan massa. Kira-kira dari kelompok B menggunakan objek apa untuk mengukur massa? Berat anggota tubuh masing-masing. Oke, boleh. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah melakukan pengamatan waktu. Nah, dari kelompok B mengukur waktu apa? Menggunakan objek apa untuk mengukur waktu? Oke, berjalan dari kursi ke pintu kelas. Kira-kira butuh waktu berapa detik menggunakan stopwatch? 5 detik. Oke, berarti kelompok B sudah bisa melakukan pengamatan percobaan pengukuran besaran pokok menggunakan alat ukur. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian besaran turunan. Nah, dari kelompok B dalam melakukan pengamatan luas sehelai daun, kira-kira menggunakan sehelai daun menggunakan kertas milimeter dan penjepit kertas. Dari kelompok B sudah bisa menghitung luas sehelai daun itu berapa? Yang tadi diukur 4 kali 5 berapa? 20 cm. Oke, sih, boleh. Kemudian yang terakhir adalah mengukur volume air, volume botol minuman botol tadi. Sudah didapat hasilnya berapa? Oke, ada yang 20 mili, terus apa lagi? Ada yang 25. Berarti kan karena itu botolnya berbeda ukuran, berarti volumenya juga berbeda. Oke, anak-anak silakan tepuk tangan kepada kelompok B yang sudah berani mempresentasikan hasil LKPD-nya. Oke, berarti dari kelompok lain adakah yang masih belum bisa? Bagaimana sih cara mengukur ini? Ada yang belum bisa? Gak usah malu, yuk. Tidak bisa semua. Jadi sudah bisa menggunakan alat ukur ya. Menggunakan stopwatch gimana caranya? Menggunakan milimeter sudah bisa ya semuanya? Oke, nah dari hasil yang sudah kita kerjakan pakai LKPD ini, kira-kira selama ini dari awal sampai sini kita belajar tentang apa aja? Oke, belajar tentang penyelidikan proses keterampilan IPA. Oke, tadi terdiri apa aja? Ada pengamatan, kemudian melakukan inferensi. Oke, terus yang terakhir apa? Mengkomunikasikan atau mempresentasikan dalam bentuk apa? Tabel atau gambar, grafik, dan lain-lain. Kemudian tadi kita baca tentang apa? Tadi sebelum pengukuran apa? Pengamatan apa? Objek IPA. Nah, karena sebelum mengukur itu pasti kita melakukan pengamatan objek IPA. Baru setelah itu kita bisa melakukan pengukuran. Nah, tadi kita mengukur apa? Dua tadi. Mengukur besaran apa aja? Besaran pokok sama besaran turunan. Oke, gitu ya. Berarti semuanya sudah bisa dan sudah paham ya materi sampai dengan hari ini? Sudah paham? Oke. Kemudian di sini Ibu konfirmasikan kesimpulan hari ini. Di sini tadi kita sudah belajar tentang 3 proses penyelidikan ilmiah. Tadi ada melakukan pengamatan, melakukan inferensi, dan juga mengkomunikasikan. Kemudian pada saat kita melakukan pengukuran itu pasti kita melakukan sebuah kegiatan pengamatan apa? Objek IPA. Baru setelah itu kita melakukan pengukuran. Nah, tadi kita pengukurannya ada 2 besaran, menggunakan besaran pokok sama besaran turunan. Oke, berarti anak-anak di sini sudah bisa bagaimana cara membedakan besaran pokok sama besaran turunan, bagaimana cara menggunakan alat ukur, dan bagaimana cara melakukan proses penyelidikan ilmiah. Oke, nah sampai sekarang berarti anak-anak sudah paham dan sudah jelas ya. Oke, sekarang silakan anak-anak disiapkan alat tulisnya. Silakan bukunya dimasukkan di laci meja ya, atau di tas.
Nah, di sini Ibu ada kuis soal. Ada kuis, silakan nanti dikerjakan secara individu ya. Nah, di sini Bu Guru ada menuliskan 3 soal saja, sedikit ya, 3 soal singkat. Silakan nanti diisi individu ya, menggunakan alat tulis tadi ya. Dan tidak boleh menyontek ya. Nanti waktunya selama 10 menit. Kira-kira cukup nggak mengerjakan 3 soal sama 10 menit? Atau ada yang mau tambah waktu? Gimana? Cukup? Oke, cukup. Oke, silakan dikerjakan ya. Nah, oke. Berarti semuanya sudah mengerjakan semuanya. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sebelum Ibu tutup? Ada yang mau disampaikan dulu? Oke, baik. Sampailah kita di akhir pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu mau memohon maaf apabila Ibu ada kesalahan atau kekurangan dalam mengajar anak-anak ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas semangatnya anak-anak, semangat banget hari ini sudah mengikuti pelajaran Ibu dari pagi, dari awal sampai dengan jam ini ya. Oke, sebelum Ibu tutup, silakan tutor kelas memimpin berdoanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoanya. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan ya, dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.